Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program kesaksian iman yang luar biasa ini. Doa saya, kerinduan saya, Bapak Ibu sehat ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan menjadi berkat besar bagi banyak orang. Memuliakan nama Bapa kita yang di sorga. Puji Tuhan, haleluya. Baik, hari ini kita mendengarkan para muslim dan muslimah yang mulai bertanya-tanya kepada Edis TV tentang imannya, tentang agamanya. Ya, mereka tidak mendapatkan kedamaian dan ketenangan di dalam beragama yang sedang mereka lakukan. Dan ini sungguh sangat mengharukan ya. Kita hidup ini harus bahagia, kita hidup ini harus tenang, kita hidup ini harus damai sejahtera. Dan bagaimana kisah mereka yang begitu antusias mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Edis TV. Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Menjadi pengikut Tuhan Yesus. Alasannya? Alasannya karena Yesus bangkit. Karena dia mengalami kebangkitan. Kalau dia tidak mengalami kebangkitan, artinya cerita-cerita tentang kebangkitan, hidup yang kekal, itu omong kosong semua. Sekarang begini, kalau misalnya Anda seorang muslim, terus Anda dicekokin dengan informasi bahwasanya akan ada penghakiman, bahwasanya ada surga, ada neraka. Bagaimana Anda bisa percaya itu? Sementara tokoh Muhammad sendiri sampai sekarang masih dalam kubur. Ya karena itu ulama yang bilang-bilang itu, aku juga nggak tahu. Coba ulamanya pernah nggak? Ulamanya pernah mati tidak? Belum pernah mati. Bagaimana dia bisa? Aja. Iya, makanya katanya. Makanya ketika kita menjadi Islam, semua cerita tentang siksa kubur lah, tentang di kubur nanti ditanya apa Tuhanmu, apa agamamu, apa kitab sucimu. Bahkan sudah keluar itu bukunya, kunci jawaban kubur. Itu semua menjadi hal-hal yang bersifat tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena tidak ada yang bangkit dari kematian. Nah, tetapi di dalam kekristenan kita berbicara tentang pribadi yang mengalahkan kematian itu. Namanya Yesus. Makanya keyakinan tentang adanya kebangkitan, keyakinan tentang adanya hidup yang kekal, itu tervalidasi oleh kebangkitan Yesus. Dan berita tentang kebangkitan Yesus itulah yang menjadi dasar kekristenan. Kalau Yesus tidak bangkit, nggak mungkin ada Kristen. Siapa yang mau nyebar-nyebarin cerita omong kosong? Begitu loh. Tetapi karena Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia menunjukkan bahwa dirinya hidup. Itulah yang disampaikan. Engkau menjadi saksi mata atas semuanya ini. Mulai hari ini, beritakan semua ini. Namaku ini dari ujung bumi ke ujung bumi. Mulai dari Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Itulah yang diberitakan. Makanya pengharapan kami tentang hal-hal yang surga, apa kehidupannya, itu tervalidasi oleh kebangkitan Yesus. Begitu. Hanya itu? Ada lagi Bang. Silakan. Kan saya punya punya calon itu kan dia agamanya kan Katolik. Oke. Nah terus kan pengen nikah gitu kan ya, tapi orang tua itu nggak ngizinin ikut suami. Itu gimana Bang menurut Bang Edis? Baik. Pertama-tama kita itu
bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Yang mau nikah itu kita sendiri, betul. Tetapi walaupun bagaimanapun, orang tua itu memberi saran itu, dia nggak sembarangan. Begitu. Pasti ada sesuatu yang dilihat di pandangan orang tua yang menurut ukuran pandangan mereka itu tidak benar. Nah, saya tidak tahu itu apa. Apakah itu hanya soal agama? Apakah itu hanya soal yang lain-lain? Karena Enggak, banyak pertimbangan. Cuman agama saja. Bukan cuma soal. yang dipertimbangkan orang tua itu cuma agama. Nah, berarti Nyalanya boleh. berarti ajaklah orang tua Anda untuk berdiskusi soal agama kalau begitu. Artinya kita jangan, pertama di dalam Alkitab itu dikatakan hormatilah ayah dan ibumu, ada itu. Jadi kita itu harus menghormati ayah dan ibu kita. Tetapi kalau mereka punya pandangan yang dalam pandangan mereka itu benar, sedangkan menurut pandangan kita itu salah, nah makanya berargumentasi, berdiskusi. Begitu. Tapi orang tua nggak bisa diajak diskusi, malah yang kena marah itu malah aku. Oh ya, itu tergantung kepada Anda. Tetapi Anda kan bisa meyakini kebenaran itu. Cuman begini, ada satu hal yang saya itu kritik soal-soal seperti ini. Karena pindah agama hanya buat kawin saja. Ini susah ini. Karena kalau Anda mengganti iman Anda hanya sekedar untuk legalitas kawin, suatu saat suami Anda itu mengecewakan Anda. Nah, ketika suami Anda mengecewakan Anda, agama Katolik nggak beres. Kejadian-kejadian seperti itu banyak. Contoh, saya kasih contoh saja. Namanya Agatha alias Afrida Magdalena. Dia nikah dengan seorang Muslim. Ketika dia menikah dengan seorang Muslim, dia jadi mualaf. Nah, ketika suaminya mengecewakan dia cerai, keluar lagi dari agama Islam. Makanya saya tidak setuju dengan orang-orang yang pindah agama, ganti iman hanya demi untuk kawin atau pernikahan. Begitu. Mungkin yang dilihat orang tua Anda hanya itu yang dilihat, bukan betul-betul melihat kebenaran, bukan melihat secercah pengetahuan yang baru. Iya, Begitu. takutnya orang tua itu kalau aku pindah itu nanti kalau pas orang tua nggak ada, bukan mendoakan dia, tapi katanya nggak sampai gitu. Oke, semua itu kan makanya itu bisa kita periksa. Di dalam Al-Qur'an nggak ada itu. Tidak pernah ada di dalam Al-Qur'an bahwasanya kalau kita doa nggak sampai, enggak. Menurut ajaran agama Islam, masuk surga itu syaratnya cuma satu, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita dengarkan saja, saya puterin. Makanya ajak orang tua Anda berdebat. Gini loh, kalau berdebat dengan orang tua itu lebih mudah ketimbang berdebat dengan orang yang nggak kita kenal. Kalau berdebat dengan orang tua, ya masih bisa kita bercanda-canda kan. Nah, coba nih. Saya putarkan dulu ya kamera saya ya. Anda berkata bahwa nanti doa tidak sampai. Loh, bilang, Pak, Bu, sebenarnya ajaran Islam nggak ngaruh doa tidak sampai. Sebentar, salah ini, saya balikin dulu ya. Nih, saya dengarkan ini ya. Ini syarat masuk surga dalam agama Islam. Dengarkan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Nah, tuh, makanya di dalam agama Islam itu
syarat masuk surga itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mau Anda berzina, mau Anda mencuri, masuk surga. Anda berbuat zakat, berbuat baik dan lain sebagainya, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk neraka tetap. Jadi bilang saja begitu, Pak, Bu, mau masuk surga itu bukan karena nanti doa saya nggak sampai, tapi karena baca 2 kalimat syahadat. Mencuri berzina nggak apa-apa, masuk surga juga, gimana? Ya orang-orang juga aku ya juga nggak tahu ya sih. Walaupun aku agama Islam, nggak sepenuhnya tahu juga itu Al-Quran itu isinya pun sama Ya, hadis-hadisnya pun aku nggak tahu. bahkan ada hadis yang berkata begini, bahwasanya nanti di yaumil akhir, di hari kiamat, ada berbondong-bondong orang Islam yang akan memikul dosa-dosanya. Ada yang dosanya sebesar gunung, sebesar apa. Dosanya itu akan ditimpakan kepada orang Kristen, orang Oten. Loh, mau saya tunjukkan dalilnya? Perlu saya tunjukkan dalilnya? Boleh, baik, saya tunjukkan dalilnya. Nanti kita disangka fitnah, saudara-saudara. Saya nggak fitnah. Dengarkan ya, bahwasanya dosa orang-orang Muslim itu akan ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Perhatikan ya, sebentar. Hadis, ya. Bentar. Kita tampilkan ya. Oke. Kita akan tampilkan hadisnya. Sabar ya. Oke. Nah ini dia. Oke, kelihatan ya? Iya, kelihatan. Saya bacakan ya, saya bacakan. Nih. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap seorang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Islam yang berbuat dosa, yang nanggung orang Kristen. Kita tampilkan lagi. Mungkin kalau cuman ini nanti dibilang, itu kurang kuat hadisnya. Baik, saya akan tampilkan. Semua akan saya tampilkan ya. Dia yang bikin dosa, kita yang nanggung. Baik, kita tampilkan. Kita ini zaman sudah canggih, sudah AI ya. Perhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pada hari kiamat akan datang sekelompok Muslim membawa dosa sebesar gunung. Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa mereka dan membebankannya kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Nikmat mana lagi yang didustakan menjadi seorang Muslim coba? Muslim yang bikin dosa, berzina, mencuri, korupsi, dosa sebesar gunung, Allah ampuni, ya, dan dosanya dibebankan kepada Yahudi dan Nasrani. Ya orang-orang Yahudi dan Nasrani cuman ketawa aja. Halunya orang Islam udah tinggi sekali. Ya cuman gitu aja jawabannya. Begitu.
Ini kan akibat halu-halu yang luar biasa, halu-halu yang dipelihara. Ya, Itu seperti isi Al-Quran ya Bang itu tadi. itu hadis. Gitu. Tapi Al-Quran berkata yang lain. Al-Quran berkata yang berbeda dengan hadis. Makanya saya bilang orang Islam ini sekarang percayanya itu kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Kitab-kitab hadis, kitab fikih, karangan ulama ini, tuntunan ini, malam Jumat, sunnah Rasul. Itulah kitab-kitab yang memenuhi rumah-rumah orang-orang Islam. Sementara di dalam Al-Quran justru berkata berimanlah kepada kitab Taurat dan Injil. Begitu. Ya, ada banyak hal lah yang perlu dipelajari ya. Satu sisi jangan menganggap remeh nasihat dari orang tua. Tetapi satu sisi juga Anda harus mengerti kebenaran. Karena bisa jadi orang tua Anda juga korban daripada dicekokin agama. Begitu. Makanya boleh beradu argumen, berdebat. Seperti itu. Nonton-nonton diskusi seperti ini. Begitu. Jangan buru-buru. Kalau misalnya Anda mau menikah, kalau Anda menikah terus Anda tetap Muslim nggak bisa ya? Oh nggak bisa. Nggak Menurut itu. Emang nggak boleh nikah beda agama? Boleh. Tapi di dalam Al-Quran boleh. Ada. Oh ada. Bahkan dihalalkan bagi laki-laki Muslim mengambil perempuan-perempuan dari ahli kitab. Ada. Boleh. Tapi kalau suaminya yang Islam, istrinya non-Islam, boleh. Ada itu dalilnya dalam Al-Quran. Tapi kalau yang perempuannya yang Muslim, laki-lakinya yang non-Muslim, menjadi tidak boleh. Ini juga mau menang sendiri laki-laki. Begitu. Tapi kalau beda agama boleh. Tapi sebenarnya peraturan-peraturan yang ada belakangan itu sebenarnya ditambah-tambahi. Begitu. Jadi sebenarnya agama Islam itu di Al-Quran itu dikatakan kok, akan kamu dapati orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang berkata kami adalah orang-orang Nasrani. Ada ayatnya. Dan kamu akan mendapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang berkata kami adalah orang-orang Wahyudi. Begitu. Jadi bagi orang Islam itu dihalalkan satu, makanan sembelihan dari ahli kitab halal, perempuan-perempuannya halal, boleh. Begitu. Ya sering-sering dulu diskusi, melihat perdebatan, diskusi, terus mengambil pelajaran, terus baru mengambil kesimpulan. Jangan keburu-buru. Iya Bang, makasih Bang. Sama-sama, oke. Baik, saya turunkan ya. Iya Bang, makasih. Oke, sama-sama. Roro. Ya. Muslim Bang? Halo, Ya, Abang Muslim Bang. Kayaknya udah pernah naik sini sebelumnya ya. Sudah pernah naik Halo. sini sebelumnya Bang? belum. Oke, Muhammad Akbar Ramadan. Saya tanya dulu Bang, Abang ini Muslim?
Alhamdulillah Muslim. Silakan Bang, apa yang mau Bang sampaikan? Ini Bang, saya nggak ingin bertanya tentang Islam dan Kristen, tapi saya cuma ingin ini menyurahkan hati saya gitu. Apa itu Bang? Kayak ini kan saya kan selama ini Islam selama 30 tahun. Terus saya juga punya beberapa juz hafalan Quran. Oke. Tapi kok tidak ada gitu ketenangan yang saya dapatkan, yang ada musibah terus menerus gitu. Apa buktinya Anda hafal berapa juz? Beberapa juz, Oke, coba 5 juz. coba bacakan kepada kami satu surat yang sulit. Karena nanti takutnya dibilang ngaku-ngaku. Coba. Surat. Itu aja deh. Kayaknya abang juga tahu deh ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu udah formal sih, udah Muslim. terkenal Muslim. Oke. Anda tadi mengatakan bahwa Anda hafal beberapa ayat, beberapa juz Anda katakan. Tetapi Anda tidak punya ketenangan di hati. Betul. Kalau kita berpikir secara logis, Bang, apa hubungannya menghafal dengan ketenangan dalam hati? Karena Ya kan? karena begini, Bang, apa yang membuat seseorang tenang? Jadi Ya kan? tenang itu dipengaruhi, jadi ada faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi atau yang bisa membuat seseorang itu tenang. Contoh, dia merasa dirinya aman, tenang. Kenapa dia merasa dirinya aman? Karena ada sesuatu yang menguatkan dia, supaya dia merasa tenang dan aman. Betul? Nah, ketika Anda menghafal ayat-ayat Al-Quran tersebut, apakah Anda mengerti apa artinya? Ya tahu. Lalu kenapa Anda tidak merasa tenang? Nah itu dia jadi pertanyaannya, kan dalam Al-Quran dikatakan itu lupa lagi ayatnya itu. Intinya fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku maka aku ingat pula kepadamu. Nah itu salah satunya. Aku selama ini kan ingat kepada Tuhan, tapi kenapa cobaan, masalah bertubi-tubi datang, tidak ada solusi gitu? Apakah ini yang balasan Tuhan kepada saya selama 30 tahun atau gimana? Atau mau diuji terus sampai saya mati atau gimana? Baik, jadi kalau masalah itu Bang, sebenarnya begini, kalau saya mau jawab pendek-pendek ya Bang ya, tidak ada sebenarnya kaitannya antara Anda menghafal ayat-ayat Al-Quran, kemudian Anda ini dengan Al-Quran, dengan ketenangan hati Anda. Karena apa? Karena firman Tuhan di dalam Al-Quran itu memang isinya itu semua, isi janji Allah, firman Allah di dalam Al-Quran itu mudah-mudahan Bang. Makanya tidak ada kepastian. Di dalam Al-Quran yang ada itu mudah-mudahan. Begitu. Makanya Anda tidak memiliki jaminan di dalam agama Islam itu, Bang. Bahkan Muhammad sendiri saja, dia tidak memiliki atau tidak mempunyai satu kapasitas untuk tahu atau mengetahui akan nasib dirinya sendiri. Begitu, Bang. Makasih, Bang Idan. Dia pernah ditanya, apakah engkau dijamin masuk surga? Muhammad sendiri berkata, tidak. Begitu. Nah, sementara Anda bagaimana mengikuti sesuatu yang tidak pasti, begitu. Dan sosok Muhammad sendiri yang Anda percaya itu, ya mohon maaf Bang, dia sendiri ada di dalam kubur, betul? Jadi begini Bang, aku sebenarnya bukan nyari kebenaran, nyari kepastian, aku cuma nyari ketenangan aja Bang. Sedangkan dalam Quran itu dikatakan, ala bidzikrillahi tatmainnal qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang, tentram. Selama ini saya kok nggak ngerasa tenang ya? Ya, makanya saya bilang Bang, karena Anda itu salah Tuhan Bang. Anda salah Tuhan, Anda salah pengajaran Bang. Anda salah mengikuti sesuatu Bang. Makanya saya sarankan Anda untuk datang kepada Yesus dan firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan dan kelegaan kepadamu. Terus Ya, kalau saya datang ke Yesus, apakah Yesus menjamin ketenangan dalam hidup saya? Baik, di dalam
iman kami Bang, di dalam firman Tuhan tertulis ya Bang ya, bahwasanya firman Tuhan itu Bang akan menguatkan Bang. Dia akan menguatkan dan akan memberikan kekuatan terhadap orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Bahkan ada lagunya Bang. Tenanglah kini hatiku, Tuhan menuntun langkahku. Kalau lagu-lagu rohani, saya tahu ini janjimu seperti fajar pagi hari. Ya. Nah, itu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang terus tiada ada juga ini, pernah terlambat bersinar. ku telah mati dia tinggalkan pada dirimu yang kudus kah? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Nah, ini pribadi saya ya, mohon maaf ya untuk teman-teman semua. Di antara lagu itu kalau saya dengar kok ngerasa ada ketenangan dikit tapi dibanding dengan dengar murotal, tapi mungkin karena udah bosan kali murotal atau gimana, saya nggak tahu lah. Ya karena kalau murotal Quran isinya kan cuma amin. Abang nggak tahu juga artinya apa. Tahu aku Bang, tahu artinya aku. Bagaimana kita mau tenang Bang kalau yang dibaca misalnya Waqaiba atraban dan gadis-gadis montok yang sebaya. Gimana mau tenang? Yang ada juga abang malah panas bawaannya. Gadis-gadis montok yang sebaya. Gimana Anda mau tenang? Gitu, Bang. Tapi kenapa abang cuma dapatnya sedikit gini? Karena abang itu nanggung begitu. Makanya bang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Gitu bang. Ya. Oke. Ya, mungkin pelan-pelan lah bang ya, jangan terlalu diporsir-porsir banyak-banyak. Yang jelas Anda sudah mulai punya pikiran-pikiran yang merujuk atau menuju ke arah sana itu. Seperti itu ya bang ya. Kalau masih ada yang bilang settingan berarti nggak nyimak tadi. Jadi abang ini hafal berapa juz bang? 5 juz? Kurang lebih. Oke, hafal 5 juz. Termasuk Majmu' Syarif. Hafal juga. Oke, tetapi Anda tidak memiliki ketenangan, tidak memiliki sesuatu yang ya membuat Anda merasa inilah ya, artinya Anda masih ya keadaannya nggak jelas lah begitu. Makanya kalau saya sarankan ya Bang ya, jangan lama-lama Bang untuk meninggalkannya. Seperti itu. Ya Bang ya? Oke Bang, lanjut. Oke, terima kasih ya Bang ya. Oke, saya turun dulu ya. Ya, silakan. Iya ya, aduh aku tutup kamera ya, soalnya aku baru bangun. Kalau tutup kamera, itu ngobrolnya dengan sesama channel yang tutup kamera. Kalau di sini, itu wajib nyalakan kamera. Kecuali saya sudah malu jadi orang Islam, nah gitu baru boleh. Boleh. Misalnya, bilang dulu, Bang, saya malu dilihat orang kalau saya orang Islam, terus saya tutup kamera. Boleh? Oke deh, gak apa-apa. Gimana? Saya kan usianya udah 40 tahun ya. Oke. Belakangan ini aku mendalami semua itu, cari. Tapi ngomong-ngomong suara Anda ini loh, apa kayak di dalam air gitu. Coba ada headset kah atau apa gitu? Gini. Enggak, aku tuh lagi mendalami gitu ya, semua gitu ya. Mencari jati diri, mencari kemana tujuan saya gitu. Oke. Memang benar, semua yang dikatakan Anda itu memang benar gitu. Bahwa ajaran agama saya begini. Bahkan saya melihat
para di TV Anda tahulah kabar-kabarnya begitu tentang pesantren lah, beginilah. Oke. Aku tuh jadi pusing gitu. Tolong penjelasannya gitu. Oke. Ya, jadi singkat saja kalau saya mau jelaskan secara singkat, datanglah kepada Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Ya sih. datanglah kepada Yesus. Tadi ada satu pertanyaan bagus nih dari Kak Fatmawati yang mengatakan saya mencari jati diri atau saya mencari kebenaran. Artinya Anda sudah mulai mempertanyakan nih, ini sebenarnya kita di dunia ini apa sih tujuannya, kan begitu? Ya. Mengapa kita di dunia? Kemana kita nanti pergi? Apa yang kita cari dalam hidup ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu biasanya ditanyakan kepada orang-orang yang sudah memikirkan sesuatu secara mendalam. Kadang-kadang kita lagi tidur, kita mikir nih, sebenarnya hidup ini buat apa sih? Ngapain kita hidup ini? Kemana kita? Begitu kan? Nah, kalau Anda bertanya-tanya hal yang seperti itu semua jawabannya ada di dalam Injil dan semua jawabannya ada di Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Begitu. Berbahagialah orang-orang yang tidak menolak Yesus. Begitu. Ada keraguan di dalam hati gitu maksudnya. Setelah, apalagi aku kan sering melihat ada lagi satu siaran kayak gini, Ustadz, atau aku lupa ya. Dia tuh memang benar-benar netral gitu. Kayak hadis-hadis gitu. Itu kan hanya tafsiran. Apakah tahu kebenarannya seperti apa di zaman dahulu gitu. Ya, aku tuh jadi kayak dibukakan, oh iya ya gitu. Itu maksudnya. Berarti sekarang ini ada niatan mau meninggalkan agama Islam atau bagaimana? Ada sih, tapi belum bagaimana ya. Ya makanya aku kan masih di persimpangan jalan ya. Ya, masih menggali. Oke. Gitu. Tapi banyak orang yang ngomong nih, orang-orang ngomong, ini ya jangan-jangan ngaku-ngaku aja. Maaf nih, boleh nggak kami tes bener-bener bahwa Kak Fatmawati itu betul-betul seorang muslimah? Tentunya sebagai seorang muslimah 40 tahun, pasti pernah sholat kan? Ya, tapi aku pun Islam saya kan maksudnya tidak sepanatik itu. Enggak, aku nggak fanatik. Oke, walaupun tidak fanatik, tetapi pastilah pernah sholat, ya Kak? Ya. Oke, coba kami pengen denger nih bacaan-bacaan sholat, coba. Nggak mau dites kayak gitu. Berarti ngaku-ngaku saja ini muslimah ini, ngaku-ngaku ini, atau bagaimana? Gimana? Bukan begitu. Ya, maka dari itu aku tuh lagi mencari jati diri gitu maksudnya. Bukan, maksud saya begini. Sebelum kita ke sana gini. Kalau Anda benar-benar seorang muslimah, pastinya pernah sholat kan? Pernah nggak sholat selama 40 tahun? Iyalah. Oke, coba bacaan sholat gimana? Gini, aku melaksanakan sholat dari kecil ya, tapi aku tidak fanatik, tidak. Bukan, bacaan sholat. Coba Al-Fatihah, coba. Iya, masa aku diomong di sini? Nggak apa-apa, ini untuk ngetes saja apakah benar-benar seorang muslim. Karena begini, saya di channel saya ini itu sangat-sangat objektif. Jadi nggak boleh orang ngaku-ngaku. Coba Al-Fatihah. Kalau muslim 40 tahun pasti tahu, coba. Oke, sah ini muslim. Oke. Coba satu kali lagi, coba. Nah. Aku dimurtad-murtadin juga. Coba satu kali lagi tadi. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sah ini muslimah. Iya. Oke. Kak Fatmawati begini. Aku yang nggak suka nih dimurtad-murtadin. Ya, nggak apa-apa. Jangan gubris orang-orang. Gini, yang ingin saya sampaikan adalah satu niatan baik
Anda sudah sering nonton acara channel-channel debat begitu juga, nonton acara channel saya, nonton Ustadz juga yang sudah mengungkapkan bahwasanya dia meragukan dan lain sebagainya, sehingga Anda sekarang sudah mulai ada niatan meninggalkan agama Islam. Ya, kayak mendoakan ya, terus kita harus mendoakan Nabi Muhammad terus, sementara yang mendoakan aku tuh siapa gitu nanti gitu. Terus Oke. kayak ya aku tadi nonton sebelumnya ya kayak perang-perang gitu. Ya iya ya, agamaku kok perang-perang terus gitu. Gitu terus kayak orangnya ustadz itu mengkafir-kafirkan orang. Ya gitu dah. Ribut mulu. Tahu aja dia nih, demo, ribut, perang, saling mengkafirkan. Oke, yang mau saya ini kan begini, Kak Fatmawati. Makanya kita itu harus belajar secara mendalam. Jadi Tuhan Yesus ketika dia mengajarkan kebenaran, tidak pernah dia menyuruh orang membawa pasukan begitu ya, mau nyerang orang kalau nggak percaya. Oh, kamu kalau nggak percaya sama saya, kamu awas kamu. Tidak pernah. Itu contohnya zaman sekarang deh ya, jangan kita cari contoh zaman dahulu yang perang besar. Yang sekarang aja yang dilihat dari media sosial dan pernyataan gitu, selalu begitu dah. Tahu aku Iya. kalau ngomong di sini aku di mana gitu dah. Nista agama ya. Oke lah. Baiklah, mungkin nanti ada yang inbox, ada yang ngubungin, karena yang nonton channel saya ini itu kan banyak tim-tim kekristenan juga. By the way, anyway, Baswe ini boleh nggak kami tahu ini posisi ada di provinsi mana? Aku lagi di Provinsi Bali. Di Bali, oke. Nanti di Bali itu ada siapa ya di Bali ya? Siapa dari Bali teman-teman? Oke, nanti mungkin ada yang inbox, terus nanti ada yang pendekatan, terus nanti diajak ngobrol-ngobrol. Karena kalau mau menjadi Kristen itu nggak asal-asal langsung ucapkan salam begini. Oh, aku 2 kalimat syahadat, sah, enggak gitu. Kalau di Kristen itu harus belajar dulu, ada katekisasi dulu, pendalaman Alkitab dulu. Kalau dia betul-betul ngerti, baru dia dibaptis gitu. Ini Bang, aku di sini Gimana? hanya buat si A si B ya. Ini untuk pribadiku sendiri, aku hanya mencari jati diri gitu. Itu doang. Apa yang harus tujuan saya mencari tujuan. Gitu. Oke, itu ya dalam inilah. Kalau saran saya gini aja deh, kalau begitu disering-seringin aja dulu nonton channel saya. Nonton channel saya udah berapa lama, Kak Fatmawati? Nah, aku sebelumnya nggak pernah nonton channel abang ini ya. Cuma kalau aku ngomong nonton tuh Edis TV, aku tuh cari Edis TV itu apa. Tapi yang ngomong gitu siapa? Temanku yang Hindu juga. Oh, oke. Kadang gini, kamu nggak pernah nonton Edis TV ya? Aku tuh sering diomongin, tuh lihat agamaku ada nggak begini gitu. Itu sampai teman-temanku nih lihat nih agamaku ada nggak yang begini katanya gitu. Kamu nonton Edis TV, bahkan dia juga Hindu, nonton Edis TV gitu. Udah berapa lama? 5 bulan lah kayaknya. Tapi nggak panteng, soalnya kan kayak hari ini. Seharusnya kalau 5 bulan udah mantap itu, tapi jarang-jarang gitu ya. Ya, aku sih seringnya nonton Ustadz yang dari Cirebon itu. Nah, dia tuh seperti Anda begini, netral gitu. Okay. Jadi Buya Sakur. Ya, Buya Sakur. Buya Sakur. Iya benar. Itu yang bilang. Oke. Itulah yang buat aku pikirannya kebuka gitu. Oh iya begini ya, begini. Iya, banyak orang yang tidak percaya kalau saya ngomong karena saya kan Kristen. Jadi seolah-olah yang saya katakan tuh dipikirnya fitnah. Tapi kalau Ustadz yang ngomong, dia nanti ya agak sedikit tergugah begitu karena yang ngomong kan Ustadz begitu. Nah, apa yang saya utarakan ini itu banyak juga diutarakan oleh Buya Sakur, banyak juga begitu. Ya,
Ya, aku tuh kayak, oh iya ya, gitu. Emang dulu sholatnya bagaimana? Sampai tahu tuh ya gitu dah. Jadi aku tuh Iya, mikir, makin keras mikirnya gitu. betul, betul, betul. Gitu. Oke lah, kalau begitu berarti intinya ya belajar dulu, mendalami dulu, banyak-banyak dulu nonton. Ngomong-ngomong nonton channel saya ini di mana? Banyaknya di Facebook, di TikTok atau di YouTube? Di TikTok aja. Oh, di TikTok. Baik, baik. Ya, soalnya Kalau kan aku di Jaya baru sekarang aku kan off gitu. Aku baru bangun ini buka gitu. oke, baiklah. Kalau Oke, ya sahur aku sampai YouTube-nya semua aku cari. oke. Berarti seharusnya ini sudah mulai seharusnya sudah mulai banyak pengetahuan dan saya pesan saja jangan lama-lama untuk mengambil satu keputusan. Begitu ya? Nanti ini soalnya aku belum siap dimurtad-murtadin soalnya nanti dikafir-kafirin orang. Oh, jelas itu. Kalau misalnya nong ke sini terus mengeluarkan statement meragukan agama Islam, itu pasti nanti akan menerima inbox banyak sekali. Pasti. Kalau nggak percaya, buktikan omongan saya nanti selesai ini. Lihat ada berapa inbox yang masuk. Dasar kamu perempuan laknatullah. Pasti. Pasti. Sanksi sosialnya itu ya. Pasti banyak. Tapi yang saya pesankan cuma gini. Mereka-mereka itu yang seperti itu biasanya adalah orang-orang yang nggak tahu apa-apa. Mereka itu nggak pernah belajar biasanya. Seperti itu. Ya, itu dah. Kalau aku kan semakin lama tuh semakin masuk gitu. Karena kan aku ya di logika. Tapi saya mau bilang begini Kak Fatmawati. Kalau Anda tetap menjadi seorang muslimah, itu Anda akan rugi sampai 7 turunan. Kenapa coba? Ya. Karena Anda sebagai seorang muslimah ini mohon maaf nih. Perempuan itu disamakan dengan guguk. Ya. Tahu nggak? Ya. Tahu bahwasanya wanita itu disamakan dengan anjing. Misalnya. Baik, ada sebuah hadis yang berkata begini. Ada sebuah hadis berkata begini, bahwa batalnya sholat itu bisa diakibatkan oleh 3 hal. Ya. Jadi ada 3 hal yang bisa memutuskan seorang itu sholat jika sesuatu itu lalu atau lewat di hadapannya. Yang pertama, itu adalah keledai. Jadi kalau Anda sholat, ada keledai begitu lewat di hadapan Anda, itu sholat Anda itu batal, putus. Yang kedua, itu adalah wanita. Dan yang ketiga adalah anjing yang berwarna hitam. Halo? Apakah siapa yang putus nih jaringannya teman-teman? Siapa yang nge-like teman-teman? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, Roh Kudus selalu bekerja, selalu berkarya, dan setiap orang selalu membutuhkan keselamatan yang kekal, keselamatan hidup yang sejati, dan itu hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita bukan untuk menghakimi, kita bukan untuk mengolok-olok, tapi kita untuk mendoakan, kita untuk mengasihi, dan kita juga untuk memberkati, agar setiap jiwa mengalami jamahan Roh Kudus, dan mengalami kasih Tuhan, dan akhirnya mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita melihat inilah tugas kita semua, Bapak Ibu dan teman-teman semua ya. Kita diberikan mandat ilahi bukan hanya untuk bersaksi, tapi juga untuk mendoakan jiwa mereka, supaya mereka yang haus dan lapar akan Tuhan, butuh keselamatan sejati, butuh ketenangan dan kedamaian di dalam hidupnya, menemukan kasih Tuhan, dan akhirnya diselamatkan, bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saya berdoa Bapak Ibu tetap setia, tetap semangat, dan selalu bersaksi dan menjadi berkat besar bagi banyak orang, bersyafaat demi nama Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang.
Tetaplah setia, tetaplah percaya, dan teruslah berdoa dan bersyafaat serta bersaksi. Tuhan pasti memberkati kita dan pasti mengasihi kita karena Dia sangat sayang kepada kita. Diberkatilah Bapak Ibu dan teman-teman semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin.